Ya, jadi kita akan mendiskusikan mengenai bagaimana cara kita memanage bisnis. Nah, yang akan kita diskusikan di pagi hari ini, semuanya itu kebanyakan dari kacamata manajer ya. Karena manajer itu adalah pihak yang punya kewenangan untuk memanage the bisnis, kan kayak gitu kan. Jadi manajer gitu. Itu berarti dalam konteks bisnis ya, dalam konteks bisnis. Kalau dalam konteks kelas yang punya kewenangan untuk manage kelas ya Pak, ya dosen biasanya seperti itu. Kan dosen yang membuat tujuan pembelajaran, kemudian dosen yang menjadwalkan kita akan kuliah kapan, kemudian materi yang disampaikan di mana, kemudian penilaiannya itu seperti apa, dan lain-lain. Gitu ya. Jadi yang memanage organisasi adalah pihak yang punya kewenangan. Nah, dalam konteks bisnis berarti manajer. Gitu. Nah, siapa itu manajer? Good manager, manajer yang baik adalah manager who responsible for business performance and effectiveness. Yeah. So in case the performance of the organization is went bad, the one who have the responsibility, the one who will have to take the responsibility regarding the business performance is the manager, bukan anggota organisasinya, bukan staffnya, ya, bukan karyawannya, tapi atasannya. Ya. Itulah kenapa manager get paid higher gitu kan. Itulah kenapa manajer itu dibayar dengan mahal. Kayak gitu kan, karena mereka punya tanggung jawab yang besar terkait dengan kinerja organisasinya. Kalau dalam konteks di organisasi pendidikan seperti kampus kita, ya kan struktur organisasi kan kalau fakultas itu dekan, ya kemudian di bawahnya ada wakil dekan, ya wakil dekan, vice dean, wakil dekan 1, 2, 3 gitu. Kemudian di bawahnya lagi ini ada kajur ya, kepala jurusan, head of department. Ya, head of department. Kajurnya ada banyak, ada kajur manajemen kalau di saya, kalau di tempat kalian berarti ada kajur dari development economics kan gitu. Ya. Di bawah kajur ada sekjur, sekretaris jurusan. Nah, kemudian di bawahnya ini ada anggota dari organisasi, anggota dari prodi. Ya, dosen-dosen, dosen biasa. Kayak saya ya, seperti saya ini. Saya dosen biasa. Gitu. Nah, kajur ini ya punya tanggung jawab untuk mengelola masing-masing prodinya. The head of department have the responsibility on the program study performance. Ya, jadi misal jurusan manajemen ini kok tingkat kelulusan mahasiswanya semakin lama ya, semakin yang lulus tepat waktu itu semakin berkurang. Nah, the one who have the responsibility on that matter adalah the kajurnya gitu. Ya. Nanti kajur akan mencari informasi yang berhubungan langsung dengan kelulusan mahasiswa itu kan dosen pembimbing dan mahasiswanya. Nanti kajur akan menghubungi dosen pembimbing, ada masalah apa gitu. Apa yang terjadi dengan bimbingannya itu lancar apa enggak, mahasiswanya bisa dihubungi atau aktif menghubungi atau enggak, kayak gitu. Ya. Jadi semua yang harus memikirkan performance dari sebuah organisasi adalah manajernya. Nah, dalam konteks prodi, program studi, manajernya adalah kajur. Ya. Dalam konteks faculty, maka manajernya adalah dekan gitu. Nah, karena dekan ini ada di atas kajur, maka walaupun sama-sama manajer, tapi manajer ini punya hierarki yang berbeda. Nanti dekan juga di bawah rektor gitu. Rektor itu adalah baratnya the presiden direktur kayak gitu kalau dalam organisasi ya. Direktur utama, dirut seperti itu. So, jadi good managers are the one who have the responsibility or the one who will willingly to take the responsibility regarding the business performance or the organizational performance. Kemudian good managers itu juga adalah seseorang yang bisa bertindak secara efektif dan efisien. Nah, ini biasanya efektif efisien ini saya ingat ini dua kosakata yang sering diperdebatkan
kalau kita masuk di atau diperbincangkan pada saat kita masuk di mata kuliah manajemen, pengantar manajemen atau mata kuliah pengantar bisnis ya. Lebih tepatnya lagi ini akan banyak dibahasnya itu di program studi manajemen mengenai efektif dan efisien. Ya, jadi good managers yang pertama dia bisa membedakan apa itu efektif dan efisien, dan yang kedua dia bisa achieve effectiveness dan achieve efficiency. Gitu. Nah pertanyaan saya, ada yang tahu nggak efektif efisien itu bedanya apa? Ada yang bisa ngasih contoh? Misal definisinya kan udah ada nih. Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Effective, do the right things, achieve goals. Efficient, do things right, lower cost. By the definition, the difference between effective and efficient is as simple as that effective is when we do the right things, while the efficient is when we do things right. Nah, itu maksudnya apa? Kalau saya punya buah apel, dan saya pengen potong buah apel tersebut, pemilihan alat untuk memotong buah apel itu akan menunjukkan efektif atau efisien. Efektif. Efektif, Pak. Efektif. Misal contohnya apa? Yang nggak efektif apa? Kalau saya motong buah apel pakai apa? Pakai gunting. Pakai gunting. Ya. Pakai galah. Pakai apa? Galah. Galah itu apa? Random banget. Ada lagi. Saya pakai motong apel pakai tiang bendera gitu kan. Itu bukan motong, itu smashing di apel. Tapi itu ya poinnya ya. Jadi efektif ini terkait memilih alat atau sumber daya yang paling tepat. Ya, karena kalau buat motong apel ya semuanya bisa buat motong. Saya pakai kartu ATM aja bisa kan. Tapi apakah itu yang paling tepat? Enggak. Ya. Jadi dalam konteks manajemen, dalam konteks organisasi, manajer itu harus bisa menentukan sumber daya apa yang paling tepat ya untuk achieve the goals. Ya. Ya, kalau saya mau memotong, maka kan goals-nya kan memotong ya. Memotong. Kalau saya pakai batu, yang terjadi adalah bukan terpotong, tapi tercerai-berai atau remuk kan kayak gitu. Jadi goals-nya nggak tercapai. Goals-nya adalah memotong, tapi kok output-nya apelnya hancur kayak gitu. Berarti kan goals-nya nggak achieve. Ya. Jadi kita harus tahu. Kemudian efficient adalah do things right. Jadi ini terkait dengan misal kalau memotong, kalau saya udah pakai pisau, ya pisau kan alat yang efektif buat motong apel. Nah, do things right-nya adalah bagaimana cara kita menggunakan pisau tersebut. Ya, kan ada sisi yang tumpul, ada sisi yang tajam. Nah, atau kita bikin horizontal gitu, itu kan juga nggak pas. Yang paling benar adalah kita arahkan pisaunya, kita taruh apelnya, kemudian kita potong menggunakan sisi yang tajam dari atas ke bawah. Do things right. Usually efficient is closely related to anything that when we doing something we do it with less effort gitu. Biasanya efisiensi itu terkait itu ya. Yang kita lakukan itu akan mengeluarkan effort seminimal mungkin. Ya, itu namanya efisiensi. Misalnya lagi motong apel kalau kita pakai yang tumpul ya bisa, tapi kan effortnya lebih banyak. Atau kita pakai pisau yang belum diasah selama 1 tahun, misal kayak gitu. Nah, itu kan effort kita untuk motong juga akan lebih besar daripada kalau pisaunya itu pisau baru yang benar-benar tajam gitu. Jadi terkait dengan penggunaan resource. Less resource, less effort. Efisien itu kayak gitu.
Nah, dalam konteks perusahaan biasanya ini terkait dengan lower cost. Ya, biaya sama effort kan sama ya kira-kira ya. Gitu. Kalau contoh yang paling real yang sering dipraktekkan atau oleh perusahaan kita, perusahaan di Indonesia lebih khususnya adalah pada saat kita datang ke pom bensin ya, pom bensin. Kalau kita lihat film-film Hollywood, film-film Amerika atau film-film luar negeri, kalau kita lihat adegan ngisi bensin, biasanya kan yang ngisi bensin adalah customer-nya sendiri. Kenapa? Yaitu masalah efisiensi. Jadi si pom bensinnya nggak perlu meng-hire petugas yang khusus untuk mengisikan itu. Ya. Sedangkan kalau di tempat kita, efisiensi terkait orang yang membantu untuk isi bensin itu nggak tercapai karena ada orang yang di-hire khusus untuk membantu kita mengisikan bahan bakar ke kendaraan kita. Kayak gitu. Pak, berarti yang dilakukan Pertamina nggak bagus dong manajernya, misal kayak gitu, karena dia nggak efisien. Nah, tunggu dulu ya. Jadi dalam konteks manajemen, dalam konteks bisnis, nggak ada yang namanya salah benar, hitam putih, itu nggak ada ya. Setiap keputusan yang diambil itu pasti punya konsekuensi dan manajer itu seharusnya udah tahu konsekuensinya. Dalam konteks Pertamina, pada saat dia meng-hire orang untuk secara khusus membantu mengisikan bahan bakar, memang dianggap nggak efisien. Gitu. Memang dianggap nggak efisien. Tapi dalam konteks ini, Pertamina itu kan perusahaan publik, lebih khususnya perusahaan BUMN ya. Dia punya goals lain daripada sekedar achieve goal, daripada sekedar mendapatkan profit sebanyak-banyaknya. Karena kalau mau meningkatkan profit kan bisa aja, ini nggak usah hire pegawai banyak-banyak deh. Ngisi-ngisi sendiri aja biar customer-nya kita kan nggak perlu menambah gaji. Jadi nanti beban gaji kita kurang, profit kita nambah. Nggak seperti itu. Nah, perusahaan BUMN itu punya, selain dia difungsikan untuk sumber pendapatan negara selain dari pajak, tapi dia juga punya goals lain yang sifatnya itu sosial. Dalam hal ini dia membantu pemerintah untuk menyerap tenaga kerja. Seperti itu ya. Jadi ya dalam konteks contoh Pertamina, ya efisiensi itu mungkin dilakukan di hal yang lain, tapi tidak di si mbak atau mas-mas yang membantu mengisi bahan bakar kita itu. Gitu ya. Itu efektif dan efisien. Nanti silakan sambil ngalamun atau sambil nonton film atau sambil waktu naik motor. Biasanya waktu naik motor kan sambil ngalamun ya. Saya tuh seringnya kayak gitu. Naik motor sambil mikir kayak gitu. Nah, coba kalau lihat lagi ngalamun atau melihat sebuah fenomena, coba diidentifikasi, ini nggak efektif, ini nggak efisien, oh ini efisien, oh ini efektif, sampai gitu. Ya. Misal kalian lihat mobil lagi parkir, mobil lagi parkir, kita bisa lihat kemampuan kehandalan supir mobilnya, ya, dari kemampuan dia memarkir mobil kan gitu. Ada yang dia langsung sekali belok, langsung mobilnya langsung jadi, gitu kan. Ada yang dia belok, maju dulu, mundur dulu, maju dulu, mundur dulu. Nah, itu berarti itu masalah efisiensi. Jadi kehandalan itu juga akan berpengaruh ke efisiensi. Ya. Biasanya istri saya kalau parkir mobil itu maju mundur, nah itu nggak efisien karena dia nggak cukup handal, misal seperti itu. Ya. Jadi efektif dan efisiensi ini bisa ditemukan di banyak hal ya, banyak hal dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu ya. Dan ini pembahasan yang cukup menarik sebenarnya, efektif dan efisien. Kemudian good manager juga harus accountable to all key stakeholders. Accountable means willing to take responsibility. Ya. Jadi dia harus bisa bertanggung jawab. Dia nggak cuma bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi di perusahaan, tapi dia juga harus bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan semua keputusannya kepada semua stakeholder-nya. Apa itu stakeholder? Udah pernah dibahas ya kayaknya ya? Ada nggak? Tahu nggak? Pemilik saham ya, Pak? Pemegang saham.
Pemilik saham. Ada lagi? Saya contohkan ya, stakeholder-nya UNES, ya, itu contohnya adalah saya sebagai dosen, kalian semua sebagai mahasiswa, kemudian Pak Rektor sebagai rektor, kemudian semua dosen, semua karyawan yang ada di dalam UNES, kemudian masyarakat sekitar, itu juga stakeholder. Ya, kenapa? Karena masyarakat sekitar kan yang terdampak terhadap UNES. Misal UNES bikin wisuda, kan macet tuh. Nah, yang kena dampaknya siapa? Masyarakat sekitar salah satunya. Nah, itu semua stakeholder-nya. Misal UNES lagi tutup, misal UNES kan udah 2 tahun ini kan pembelajaran pembelajaran online. Kantin-kantin yang ada di kampus-kampus, misal di Fakultas Ekonomi, itu kan deket FE ada kantin tuh, ada soto enak tuh. Saya udah 2 tahun nggak makan di situ. Kenapa? Karena udah kuliahnya nggak ada. Terus tutup. Nah, itu semua stakeholder. Nah, berarti stakeholder itu apa? Yang terpengaruh. Yang terpengaruh. Ya, yang terpengaruh oleh semua aktivitas yang dilakukan oleh organisasi. Ya, dalam bahasa yang lain, stakeholder itu bisa dibahasakan sebagai pemangku kepentingan, yang punya kepentingan. Jadi stake ini adalah kepentingan. Ya, holders adalah pemegang. Ya, istilahnya biasanya walaupun dibahasakan pemegang kepentingan, tapi umumnya itu ditranslate sebagai pemangku kepentingan. Semua pihak yang punya kepentingan terhadap organisasi. Ya, jadi kalau UNES ngadain wisuda, terus macet, terus warganya demo, warga sekitar sini demo, yang take the responsibility, yang have to take accountability, yang harus menjelaskan, harus meredakan demo dari warga, yang punya responsibility paling utama ya Pak Rektor. Nah, seperti itu. Pak Rektor akan mendelegasikan ke bawahan yang punya wewenang lagi kayak gitu. Ya, jadi semua good manager adalah dia bisa accountable, bisa mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan kepada stakeholders-nya. Ya, walaupun ya bisa juga dia harus bisa accountable terhadap stockholder juga. Ya, tadi kan ada yang nyebutkan pemegang saham. Ya, atau shareholder. Ya. Good manager juga harus bisa bertanggung jawab terhadap shareholder atau stockholder atau pemegang saham. Dalam konteks ini adalah berarti pemilik. Karena pemilik kalau butuh apa-apa, pengen tahu apa-apa, pengen marahin seseorang ya, dari perusahaan yang dimilikinya, ya dia akan marahin manajernya. Gitu. Kalau UNES pemiliknya siapa? Shareholder-nya siapa? Negara. Negara. Itu karena UNES adalah universitas negeri seperti itu ya. Gitu. Jadi pemilik, shareholder, dan manajer itu ada jaraknya ya, ada jaraknya ini. Dan bukan dua orang yang berbeda. Shareholders ini tidak menjalankan operasional perusahaan sehari-hari. Tidak, negara nggak akan ngurusin biaya pendaftaran atau UKT UNES gitu, negara nggak akan ngurusin itu. Ya, dia cuma mengatur, memantau dan mengevaluasi saja. Yang mengurus adalah si manajer. Itu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Baru 1 slide, panjangan saya ngomongin. Kemudian manajemen proses. Manajemen proses itu di dalam, biasanya ini udah muncul kalau kalian dapat introduction to management kan udah kan. Manajemen proses, the train of thought of management process ya biasanya 4 ini, planning, organizing, leading, atau actuating, dan controlling. Dan ini bisa nggak terbatas konteksnya di konteks perusahaan saja, bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya yakin sudah kalian terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kalian. Cuma kalian nggak pernah melabeli itu saja. Kalian malam ini kalian mau makan
misal apa ya? Misal mau makan kroffel sama teman kalian, itu kan kalian udah membuat planning-nya kan. Nah, kemudian kalian janjian jam berapa, ketemuan di sana atau mau saling jemput. Nah, itu berarti organizing-nya. Kemudian kalian datang sesuai dengan jam yang dijanjikan, berarti itu kan actuating-nya. Kemudian mungkin habis makan atau sembari makan kalian ngobrol-ngobrol, oh ternyata tadi kok kamu telat kenapa? Misal seperti itu. Kok ini makanannya nggak seenak yang digembar-gemburkan di TikTok ya, katanya ini hidden gem, tapi kok nggak enak, misalnya seperti itu. Nah, itu controlling-nya. Ya. Jadi sebenarnya sudah kita lakukan aja setiap hari, cuma kita nggak pernah memberikan label terhadap ini. Planning adalah yang pertama determining the goals ya, determining the goals. Jadi yang pengen di-achieve itu apa? Ya, yang pengen diperoleh itu apa? Ya. Dan sekali lagi ini nggak terbatas goals-nya saja. Kalau saya contoh ya, ini saya berikan contoh the management proses yang saya lakukan. Ya. Jadi next Saturday itu saya akan berpartisipasi dalam kompetisi lari, dan kompetisi ini udah saya siapkan. Saya udah daftar cukup lama dan sebelum daftar pun saya udah menyiapkan ini. Ya. Jadi saya ikut kompetisi lari itu jaraknya 25 km. Ada yang suka lari nggak di sini? Lari dari tanggung jawab lah. Ya. 25 km. Dan lari ini dilakukan di lari lintas alam ya istilahnya. Bukan di jalan raya gitu, bukan di aspal, tapi di hutan-hutan, di gunung-gunung kayak gitu. Nah, saya udah planning ini kegiatan ini dari lama. Ya, saya udah planning kegiatan dari. Oke, sebentar ya, sebentar. Oke, balik lagi. Saya udah planning ini dari lama. Nah, di dalam proses planning saya akan menentukan tujuan saya, goal saya. Ya. Jadi untuk biasanya di event-event olahraga seperti lari ini ada batas waktunya. Ya, ada batas waktunya. Jadi kalau kan ini ibaratnya kan panitia itu kan juga nggak akan mau nunggu peserta selamanya kan ada bubarnya juga. Jadi ada batas waktunya. Nah, batas waktu lari ini adalah 7 jam. Ya, 7 jam. Sebelumnya tahun 2020 saya udah pernah ikut acara yang sama ya, di Jogja waktu itu di pantai selatan di Parangtritis, muter-muter pantai-pantai di pantai selatan itu. Dan waktu itu saya menyelesaikan dalam waktu 4 jam. Nah, karena saya udah pernah, nah dalam konteks organisasi kan harus ada improvement ya. Harus ada improvement. Nah, karena saya udah pernah menyelesaikan 25 km dalam 4 jam, maka besok goal saya adalah menyelesaikan 25 km di bawah 4 jam. Ya kan kayak gitu. Itu goals-nya. Jadi bisa saja planning ini muncul atau goals yang kita tetapkan dari sebuah planning ini muncul sebagai atau atas dasar improvement dari performance yang sebelumnya. Karena kalau kita lihat di sini, ini kan sifatnya kan perpetual ya, berputar terus ya ini ya. Ini kan muter terus kayak gini. Ya, maka bisa jadi planning ini bukan sesuatu yang baru dimulai gitu, enggak. Tapi bisa jadi planning yang dilakukan itu berpatokan atau berdasarkan informasi dari yang sudah terjadi sebelumnya. Seperti yang konteks ini yang saya lakukan ini. Itu planningnya ya. Jadi saya pengennya di bawah 3 jam, di bawah 4 jam, dan kondisi setelah harinya saya nggak mau sampai kayak mau pingsan gitu. Karena yang terakhir itu saya benar-benar mau pingsan, benar-benar udah berkontemplasi ngapain saya ikut kayak gini sih kayak gitu. Nah, saya pengen bisa menyelesaikan dengan nyaman kayak gitu. Nah, dalam konteks planning biasanya salah satu yang dilakukan, ya ini dalam konteks organisasi ya, dalam konteks organisasi yang dilakukan salah satunya adalah melakukan analisis SWOT. Ya, SWOT ini
abbreviation atau singkatan dari strength, weakness, threat, dan opportunity. Strength dan weakness ini merupakan analisis internal. Ya, analisis internal. Jadi organisasi itu akan menganalisis kelemahan dan kekuatannya masing-masing. Nah, ada yang tahu nggak strength sama weakness kalian masing-masing? Itu merupakan pertanyaan yang harus kalian pikirkan suatu saat ya, atau sepanjang hidup harus kalian pikirkan. Strength kalian itu apa, kelemahan kalian itu apa. Ya. Karena itu sangat sulit ya, sangat sulit kita bisa untuk tahu itu kadang-kadang sangat sulit. Ya, saya aja juga nggak tahu-tahu banget ya kelemahan saya, kekuatan saya. Tapi yang jelas kelemahan saya tahu ya, saya suka menunda-nunda sesuatu sampai mungkin itu kelemahan kita semua ya, tapi itu sangat apparent ya, sangat jelas sih saya. Kemudian jadi intinya internal analysis itu adalah pada saat organisasi menganalisis dalamnya dia. Jadi strength weakness itu adalah menganalisis internalnya dia. Sedangkan bagian O dan T-nya, threat dan opportunity, ancaman dan peluang, ini adalah analisis eksternal. Nah, bedanya analisis eksternal dan internal apa? Jadi internal dan eksternal itu enggak sebatas dia di dalam dan dia di luar gitu. Tapi ini apa? Terkait dengan apakah bisa dikontrol atau tidak. Apakah bisa dikontrol? Ya. Strength dan weakness itu bisa dikontrol. Bisa dikontrol, bisa kita manufacture, bisa kita rubah. Ya, kalau saya merasa saya itu orangnya suka menunda-nunda sesuatu, maka saya bisa mengadjust, bisa merubah perilaku itu, bisa merubah habit itu. Ya. Kalau kekuatan saya adalah ini, atau saya pengen kekuatan ini, maka saya bisa mengusahakan. Kan kayak gitu. Jadi ingat bahwa SWOT ini bisa dikontrol. Ya. Kalau saya pengen pegawai yang mahir di bidang ini, ya maka saya bisa melakukan hiring and recruitment pegawai sesuai dengan spesifikasi yang saya minta, misalnya gitu. Jadi saya punya kontrolnya. Gitu. Sedangkan yang bagian eksternal ini uncontrollable, nggak bisa dikontrol. Ancaman dari luar tuh nggak bisa dikontrol. Peluang yang datang ke kita juga nggak bisa dikontrol. Makanya kan ada yang ngomong jangan sia-siakan peluang karena peluang bisa jadi nggak datang 2 kali. Ya kan? Tidak datang 2 kali itu kan berarti kita nggak punya kontrol terhadap itu. Dia kan datang begitu saja. Tinggal kita siap apa enggak kayak gitu ya. Ancaman pun seperti itu. Ya. Siapa yang tahu tiba-tiba COVID kemarin menghantam kita, menghantam seluruh dunia di tahun 2020 sampai sekarang. Itu kan ancaman yang nggak bisa dikontrol. Gitu ya. Terkait SWOT. Nah, ini bagian dari planning. Jadi di salah satu bagian dari planning itu yang harus kita lakukan adalah melakukan analisis SWOT ini juga. Ya. Kemudian organizing adalah arranging resources and activities in a coherent structure. Ya, salah satunya adalah prepare organizational chart. Ya, organizational structure ini dalam konteks organisasi ya. Jadi yang kita lakukan kemarin di organizing the business itu adalah di bagian organizing proses ya, sesuai namanya. Ya, gitu. Nah, dalam konteks lari saya tadi, ya, organizing prosesnya adalah ya saya karena saya udah punya plan ya, harus bisa menyelesaikan di bawah berapa jam, harus bisa selesai dengan nyaman, maka saya menyiapkan semua sumber daya yang dibutuhkan ya. Dalam konteks lari yang sumber daya yang dibutuhkan ya harus kuat apa enggak itu doang ya. Ya. Tips dan trik supaya bisa lari secara cepat. Ya. Tipsnya adalah harus kuat ya, misalnya kayak gitu ya. Nah itu yang harus diorganize adalah kapabilitas larinya. Maka yang saya lakukan adalah menyiapkan semua sumber daya supaya kemampuan lari saya itu meningkat. Ya, gimana ya latihan kayak gitu kan, bikin training plan dan lain-lain. Itu organizing-nya. Kemudian bagian leading. Nah, leading ini bisa diganti dengan actuating. Dua hal ini sama-sama dalam tahap aktualisasi, aktualisasi atau tahap execute the plan, execute the plan.
baik leading maupun actuating. Cuma bedanya leading ini lebih related to organizational environment ya. Jadi lebih terkait dengan lingkungan organisasi. Lebih terkait dalam kalau kita bicaranya dalam konteks manajemen proses, manajemen perusahaan ya. Karena manajer itu ya harus nge-lead gitu kan, harus nge-lead. Jadi leading ini dilakukan oleh orang yang nge-lead. Tapi kalau kita membicarakan karyawan yang bikin rencana, berarti dia actuating. Kalau saya sebagai individu mau punya target lari, saya kan nggak punya atasan. Yang berkuasa atas diri saya ya saya sendiri, maka ya saya bisa nge-lead diri saya ataupun saya bisa mengactuating diri saya. Tapi pada intinya adalah ya ini mengaktualisasikan, mengexecute the plan that already prepared kayak gitu. Dan semua sumber daya yang sudah disiapkan itu diexecute semuanya di bagian ini. Dieksekusi semuanya. Dan yang terakhir adalah controlling ya. Controlling proses ini adalah monitoring a firm performance to make sure that it is meeting its goals. Ya. Jadi controlling ini terkait dengan ngecek ya, antara plan dengan output. Nah, apakah ini sama? Atau plan dan outputnya tidak sama? Ya. Plan dan outputnya tidak sama pun nanti skenario-nya bisa plan-nya itu yang direncanakan itu atau output-nya itu lebih rendah dari plan-nya atau output-nya lebih sedikit dari plan-nya. Sama ya, rendah sama sedikit. Atau output-nya lebih banyak dari yang sudah direncanakan. Lebih tinggi dari yang sudah direncanakan. Misal rencana kalian adalah mata kuliah ini harus dapat nilai A, kayak gitu. Nah, apakah nanti output-nya sama? Dapat A. Atau output-nya kurang dari A. Nah, seperti itu. Atau tadi yang saya rencanakan, saya harus bisa menyelesaikan larinya di bawah 4 jam, misalnya kayak gitu ya. Apakah nanti yang tercapai, aktualnya, itu tercapai, kurang dari 3 jam, atau kurang dari 4 jam, atau bahkan bisa 2 jam, misal, atau lebih dari 4 jam, misal seperti itu. Ya. Jadi banyak skenario yang terjadi terkait dengan controlling proses ini. Nah, yang penting di bagian plan tadi, manager harus establish the standard. Establish the standard. Jadi harus ditentukan standarnya supaya pada saat controlling kita tahu tercapai apa enggak. Gitu. Biasanya istilah yang dipakai adalah KPI. Ada yang tahu nggak KPI? Komisi Penyiaran Indonesia. Ada yang tahu KPI? KPI pernah dengar nggak? Indikator kinerja ya, Pak. Indikator kinerja. Kepanjangannya apa? Ada yang tahu? Key Performance Indicator. Iya, ini indikator. Itu KPI. Kalau kalian udah masuk dunia kerja, ya masih lama ya, masih paling cepat 3-4 tahun lagi ya. Nanti kalian akan sering dengar istilahnya KPI-nya apa, KPI-nya apa, kayak gitu. Jadi selama organisasi itu meets di KPI, ya berarti goals-nya tercapai. Gitu. Dan organisasi itu harus punya KPI yang jelas. Ya, kalau enggak, ya dia kayak layangan yang putus dari talinya aja, ya, terombang-ambing oleh angin gitu aja. Ya, gitu. Nah, KPI yang tercapai itu juga akan berhubungan dengan ini ya. Can serve as a basis for providing rewards or reducing costs. Ya. Biasanya ini terkait dengan rewards ya, bonus. Jadi dalam organisasi itu selain gaji, ya, nanti anggota organisasi itu juga akan mendapatkan bonus atau rewards. Nah, rewards ini dihitung berdasarkan tingkat capaian si KPI-nya, apakah 100% tercapai atau bahkan lebih kayak gitu. Ya, misalnya seperti itu.
Dan rewards ini bermacam-macam ya. Ada perusahaan yang rewards-nya itu, misal dia bikin 4 kategori rewards. Ya, kurang, baik, sangat baik, istimewa. Ya, ada perusahaan yang seperti ini, saya tahu ya. Ada perusahaan yang seperti ini. Kalau nanti kurang, dia dapat bonusnya setengah kali gaji. Ya, kalau baik, misal 2 kali gaji. Kalau sangat baik 5 kali gaji. Misal, kalau istimewa mungkin bisa ya ini 10 kali gaji, misal ya bonusnya. Kalau gajinya 10 juta udah 100 juta sendiri. Ya. Gitu ya. Nah, ini. Ya, ini controlling proses. Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Nah, ini kan control proses, establish the standard atau KPI dulu. Ya, kemudian measure actual performance. Actual performance ini adalah si output ya. Output tadi. Terima kasih, output dengan standarnya, dengan KPI-nya ya. Dicek. Seperti itu. Nanti apakah achieve atau enggak. Nah, kemudian ini tipe manager. Ya, ini mungkin sudah teman-teman ketahui pada saat membahas organizing the business di seluruh organisasi. Tapi ya intinya kalau secara garis besar ya bisa dibagi seperti ini aja. Top manager, middle, dan first line. Walaupun ini tergantung ya, ini posisinya atau istilahnya atau redaksinya akan berbeda-beda di setiap perusahaan karena organisasi punya struktur organisasi beda-beda. Kalau di universitas top manajernya ya mungkin adalah rektor ya, ini rektor. Rektor dan vice rektor misalnya. Wakil rektor. Middle manajernya adalah dean ya, atau dekan. Dan vice dean dan lain-lain. Nah, first line manajernya adalah si kepala head of department ya, head of department. Head of department kalian siapa tahu nggak? Tahu? Ini biasanya mahasiswa tuh kalau belum punya masalah belum tahu kajurnya siapa ya. Tapi itu wajar ya. Zaman kuliah offline saja mahasiswa banyak yang nggak tahu kajurnya siapa, apalagi waktu kuliahnya online kayak gini. Ya. Saya juga dulu gitu kok, waktu mahasiswa ya baru tahu kajur saya siapa itu waktu udah semester tengah atau semester 5, semester 6 gitu-gitu ya. Waktu awal-awal sih belum fokus ke situ ya. Fokusnya adalah pertemanan zaman dulu waktu semester-semester awal. Nah, kalian sekarang mau pertemanan juga sulit. Ya. Mau kenal kampusnya, kenal dosen-dosennya, kenal kajurnya juga sulit. Serba sulit kadang. Tapi nggak apa-apa ya, bisa kuliah di rumah kan enak ya. Itu ya. Ini secara sangat kontekstual ya. Top manager, middle manager, dan first line manager ini tergantung dari organisasi. Nah, area of management. Nah, ini ya. Dalam konteks organisasi, ini kan kemarin juga udah dibahas di organizing the business, khususnya adalah organizational chart by department atau by functionality ya. Struktur organisasi berdasarkan departemen atau berdasarkan fungsi. Ya. Pada intinya, yang area pembahasan yang akan dibahas yang meliputi mencakup sebuah organisasi ini ya diantaranya ada human resource atau sumber daya manusia, bertanggung jawab terhadap rekrutmen, ya, seleksi dan penerimaan pegawai, kemudian bertanggung jawab terhadap reward
bertanggung jawab menentukan KPI, bertanggung jawab untuk motivasi ya, pegawai. Ini tugasnya HR juga, human resource. Bertanggung jawab untuk rotasi pegawai, bertanggung jawab terkait dengan jenjang karir, ya, dan lain-lain. Ini bagiannya human resource. Ya. Kemudian operation ini sederhana saja, ini terkait produksi. Produksi. Jadi kalau yang diproduksi itu barang, berarti ini adalah terkait dengan semua aktivitas yang terjadi di pabrik. Terjadi di pabrik. Itu adalah operation yang terjadi di pabrik. Ya, gampangannya seperti itu. Kalau jasa, ya berarti misal bank ya, bank aja itu ada, bank kan jasa kan, sudah kita sepakati, dia punya manajer operasi. Nah, dia yang in charge, kalau bank berarti dia yang in charge terhadap ngurusin teller. Ya. Yang bertanggung jawab terhadap kinerja teller, yang bertanggung jawab terhadap kinerja customer service, yang bertanggung jawab terhadap ATM-nya trouble apa enggak. Kayak gitu. Yang bertanggung jawab untuk mengatur sistem antrian, itu juga manajer operasi di bank itu. Ya. Yang bertanggung jawab untuk menyediakan lahan parkir, yang bertanggung jawab untuk menyediakan ruang tunggu. Nah, itu semuanya adalah manajer operasi di bank, tugasnya itu. Ya. Kemudian sistem informasi, ya, sistem informasi ini tentunya dia berkaitan dengan IT ya. IT. Kalau di tempat kita, berarti gampangannya adalah yang bikin sikadu. Ya. Nah, itu adalah tugas yang dilakukan oleh atau produk dari Departemen Informasi ini. Ya. Departemen Informasi. Kalau di UNES berarti yang bertanggung jawab adalah Badan Pengelola Teknologi Informasi dan Komputer ya kalau nggak salah K-nya, BPTIK. Jadi ada departemennya sendiri. Marketing, ya. Tugas marketing adalah menjual barang, istilahnya kayak gini. Mungkin saya dimarahi oleh teman-teman dosen marketing saya, tapi pemahaman saya sebagai dosen non marketing ya kira-kira kayak gini, menjual barang. Nah, cara menjual itu banyak nantinya, turunannya banyak. Dia bertanggung jawab untuk memasang iklan, ya. Dia bertanggung jawab untuk melakukan promosi. Dia bertanggung jawab untuk memikirkan diskon. Dia bertanggung jawab untuk mendapat konsumen baru. Dia bertanggung jawab untuk retaining customer, mengelola customer yang dia bertanggung jawab untuk memastikan bahwa customer itu akan retain, akan kembali lagi. Jadi nggak cuma sekali beli, tapi dia menjadi pelanggan. Nah, itu semuanya tugasnya marketing. Ya, itu kira-kira itu terkait dengan proses menjual produknya itu bagaimana. Dan dia berhubungan langsung dengan pelanggan. Kalau SDM ini, dia nggak berhubungan dengan pelanggan, dia berhubungan dengan karyawan. Ya, karyawan. Kalau operasional, dia berhubungan dengan ya, proses produksinya. Ya. Kalau informasi ini berhubungan dengan data, nah yang terakhir adalah financial. Yang terakhir other ya. Ini situasional. Beda organisasi, beda area ya, macamnya. Nah, financial ini berhubungan dengan mencari sumber dana. Ya, mencari sumber dana. Kemudian terkait dengan investasi, mengelola uang, ya. Dan lain-lain, kayak gitulah intinya. Bosan pokoknya, bagian boring part-nya itu ada di financial ini. Kalau menentukan harga itu marketing atau finance? Atau operasi? Marketing. Ya. Nah, oke, udah setuju ya marketing ya. Jadi kalau kalian tertipu oleh harga itu salahnya bagian marketing.
Itu strateginya orang marketing. Bikin harga di KFC 19.950 kan. Wah, ini murah nih kayak gitu. Tapi kalau 20.000, wah ini mahal kayak gitu. Nah, ini kan triknya orang marketing, psychological pricing. Ya. Saya rasa kalian udah ngeh ya tentang kayak gini. Zaman dulu saya baru ngeh ini tuh ya waktu kuliah ya, waktu di mata kuliah manajemen pemasaran. Tapi saya rasa kalian udah lebih maju, udah tahu kalau harga kayak gini tuh ada tujuannya gitu. Ya. Misal kayak gini, 100.000. Ya, waktu itu saya pernah lihat meme ya, ada gambar 100.000, kemudian orang yang ngantri cuma satu, kayak gini. Gambar orangnya selevel gambar orang anak TK ya. Kemudian ada gambar lagi, Rp 200.000, dicoret jadi Rp 100.000. Nah ini yang ngantri banyak, ya, yang ngantri banyak. Gambar orangnya purba banget, nah kayak gini. Nah ini trik marketing juga, ini masalah pricing strategi juga, ini masalah diskon ya, diskon yang kemudian berhubungan dengan pricing. Gitu. Itu kan yang sering terjadi ya di promo-promo e-commerce itu ya. Zaman dulu waktu saya masih sering lihat-lihat e-commerce kayak Lazada gitu. Yang di top of mind saya itu kok nggak tahu kenapa yang sering melakukan ini tuh Lazada. Jadi sering barang harganya cuma dicoret aja. Tapi harga yang dicoret ini sebenarnya bukan harga asli, dia harga yang sengaja dinaikkan kemudian dicoret. Ya, kalau normal pun harganya cuma 100.000 sebenarnya. Ya, ini mempermainkan otak kita sebagai customer, yaitu orang marketing tuh kayak gitu kerjanya. Gitu. Makanya dia berhubungan langsung dengan customer. Gitu. Ada pertanyaan tentang ini? Tidak, Pak. Ya. Benar ya. Yang akan kalian diskusikan dengan Pak Ferry after meet ya, setelah meet di week ke-9 berarti, sampai the rest of the semester adalah ini ya, ini. Jadi ini akan dibahas satu-satu. Di setiap pertemuan itu akan dibahas human resource itu apa saja yang dibahas, operasi itu apa saja, marketing apa saja, financial apa saja, dan lain-lain. Gitu. Jadi sangat jelas ya topik bahasanya untuk after meet. Nah, kemudian salah satu tugas manajer lagi adalah dia harus bisa menemukan, bisa membuat, ya, bisa memastikan bahwa perusahaan itu atau organisasinya punya competitive advantage. Dan competitive advantage ini penting untuk didapatkan dalam konteks kompetisi. Untuk bisa berkompetisi dan bisa memenangkan kompetisi, sebuah organisasi, sebuah perusahaan harus punya competitive advantage atau bahasa Indonesianya ya keunggulan kompetitif. Itu keunggulan kompetitif. Ya. Keunggulan kompetitif ini adalah hal yang membedakan saya dengan teman saya dan bisa membuat saya punya nilai yang lebih bagi perusahaan dibandingkan teman saya. Seperti itu. Atau keunggulan kompetitif adalah yang bisa membuat saya menang dari teman saya. Ya, misal kita ngomongin produk internet provider. Ya, internet provider yang tersedia, ya, yang untuk home internet provider yang bukan untuk HP ya, yang bukan untuk seluler ya, itu kan ada IndiHome yang kemarin kabelnya katanya dimakan ikan hiu ya. Kemudian ada MyRepublic. Kemudian ada First Media. Kemudian ada apa lagi ya? Ada yang tahu? Bisnet. Ya, Bisnet. Ada apa lagi?
MNC ya, MNC. Kayaknya ini ya, mungkin ada lagi yang indie ya, yang underground yang mungkin marketnya masih kecil, tapi kira-kira ini ya yang familiar. Nah, salah satu competitive advantage yang dimiliki oleh IndiHome sebagai produk dari perusahaan Telkom dibandingkan yang lain, ya, itu apa? Ada yang tahu nggak kira-kira? Yang ibaratnya tuh IndiHome itu bisa dikatakan agak curang gitu, karena dia udah punya keunggulan kompetitif duluan dibandingkan yang lain. Startnya tuh nggak sama antara IndiHome dengan provider yang lain. Ada yang tahu? Harganya Telkom lebih mulai duluan, udah ada dari dulu. Nah, karena dia udah lebih mulai dari dulu, berarti apa? Dampaknya apa? Udah Tapi punya kan market. udah punya market, tapi kan dia dulu namanya bukan Telkom, bukan IndiHome. Ya, apa? Ya mungkin itu ya, yang pertama. Walaupun itu bukan yang saya maksud, tapi juga bisa. Yang pertama karena dia udah perusahaan yang sudah cukup lama dan sudah established, maka dia sudah ada di top of mind dari customer atau calon customer, bahwa ya Telkom ini sudah ada. Ya. Tapi sebenarnya salah satu, pada saat perusahaan itu udah established cukup lama, dia juga punya kelemahan. Ya. Kelemahannya apa? Kelemahannya semua kekurangan, semua keluhan yang dikeluhkan oleh pelanggan selama ini itu udah ketahuan semuanya. Ibaratnya orang itu udah punya prekonsepsi terhadap produk-produk Telkom. Ya, misal, oh ini pasti mahal, kayak gitu. Nah itu aja kan bisa menghalangi konsumen baru untuk memakai kalau dia udah punya prekonsepsi itu. Dan padahal mahalnya itu ya mungkin belum tentu terbukti ya. Tapi itu prekonsepsi akibat Telkom ini sudah established duluan, gitu. Sedangkan untuk produk-produk lain ini kan nggak punya start, dia nggak punya produk sebelumnya, ibaratnya barang baru. Nah, jadi orang itu belum punya stereotype, belum punya prekonsepsi terhadap produk-produk baru ini, maka opportunity-nya jadi lebih besar seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, sebenarnya yang saya maksud tadi adalah terkait infrastruktur ya. Ini yang sebenarnya yang membuat Telkom ini punya keunggulan kompetitif yang jauh lebih tinggi daripada kompetitornya. Infrastruktur. Ya. Karena Telkom ini dia udah start duluan ya. Kayak tadi saya tanyakan jawabannya kan benar start duluan, tapi implikasinya apa? Karena dia udah start duluan, maka infrastruktur dia itu udah terbangun. Karena dia startnya kan dari telepon kabel. Dia udah punya tiang-tiang kabel, udah punya kabel-kabel yang saya rasa jaringannya itu coverage-nya itu paling luas ya se-Indonesia. Ya, dibandingkan provider-provider lain. Nah, karena dia punya infrastruktur, karena dia punya tiang kabel ini, tiang kabel, dan kebetulan ya, internet ini, produk-produk internet ini, dia membutuhkan kabel juga, jaringan kabel, ya kabel fiber optik ya namanya. Memang ada yang ditanam fiber optik ini, tapi ada yang digantungkan juga di tiang-tiang yang ada di jalan itu. Maka Telkom ini dia udah punya competitive advantage duluan. Maka nggak aneh apabila ya, kalau teman-teman ini tinggalnya di sekitar UNES ini, di daerah desa yang kampung-kampung masuk di Gunung Pati, itu udah ada IndiHome-nya. Ya. Kayak beberapa teman dosen itu ada yang rumahnya itu cukup masuk, tapi dia udah ada IndiHome. Kenapa? Karena udah ada kabel telepon di situ, kabel Telkom. Jadi tinggal ditarik. Ya, sedangkan kalau produk-produk yang lain, ya produk-produk yang lain, untuk bisa masuk ke pedalaman itu sulit karena dia harus ya masang tiang dulu satu-satu dan itu butuh biaya yang tinggi dan lain-lain. Ya, itu competitive advantage ya maksudnya. Itu yang membuat Telkom punya keunggulan dalam hal coverage. Ya, jangkauan. Ya, jangkauan. Itu satu hal, tapi mungkin dia punya kelemahan dalam
hal yang lain. Misal tadi harganya mahal, gitu kan. Tapi harga itu ya relatif sih. Kalian setuju nggak kalau harga mahal, harga murah itu competitive advantage? Kalau barang yang mahal itu pasti kalah sama barang yang murah. Setuju nggak? Enggak. Enggak ya? Ya, benar. Karena harga itu, walaupun di teori ekonomi itu semakin murah, demand-nya semakin tinggi, tapi itu tidak berhubungan dengan, tidak berkorelasi dengan kualitas ya, atau dengan ya baik atau buruk. Karena harga itu sebenarnya ya strategi saja. Positioning kalau istilah di marketing itu. Ada perusahaan yang pengen produknya itu punya positioning, punya brand image di mana dia itu barang mewah kayak gitu, maka dia sengaja bikin harga yang mahal seperti itu. Ya. Ada yang bikin strategi harga. Jadi teman saya tuh punya kafe ya. Kalau ada yang di Semarang ini, kafenya di Kelut, namanya Kofnes ya. Saya sering ke situ, mungkin kita ketemu ya. Kalau misal kalian ke situ. Nah, di kafenya dia itu sebenarnya tempatnya cukup masuk. Ya, cukup masuk. Jadi nggak kelihatan dari jalan raya itu. Sehingga dia kan udah kehilangan keunggulan kompetitif terkait lokasi nih. Ya kan? Karena dia masuk. Dibandingkan di pinggir jalan raya itu ada kafe-kafe yang lain. Ya. Dia udah kehilangan keunggulan kompetitif terkait lokasi, plus dia bikin harga yang relatif lebih mahal daripada tempat-tempat lain. Jadi untuk secangkir kopi itu, ya, kopi susu yang cukup banyak digandrungi anak muda itu, ya, biasanya kan harganya antara 20.000, mungkin ada yang 15.000. Ya. Nah, tapi di tempat teman saya itu kopinya kopi susunya itu 27.000. Ya, 27.000. Udah tempatnya masuk, nggak di pinggir jalan, kopinya cukup mahal lagi. Nah, terus waktu itu pernah dibahas, kenapa kok kamu harganya mahal gitu? Kok kamu set the price itu cukup mahal? Kan itu bisa mengurangi pelanggan, misal kayak gitu kan. Bisa mengurangi segmen pelanggan, karena yang segmen mahasiswa mungkin 27.000 itu cukup mahal. 27.000 mahal nggak? Ada yang suka beli kopi, beli minum-minuman gitu nggak? Katain gitu-gitu. Ada yang suka? Nggak suka? Ya, udah. Ya. Menurut saya 27.000 cukup mahal, bagi saya aja cukup mahal. Tapi jawabannya adalah, ya memang sengaja dibikin mahal supaya pelanggan saya yang datang ke sini itu terseleksi. Ya, terseleksi. Dia pengennya kayak gitu. Jadi dia tuh pengen segmennya memang segmen pekerja saja. Jadi segmen mahasiswa itu pengen dikurangi karena dia pengen tempatnya itu positioning-nya atau image-nya adalah yaitu tempat buat kerja, bukan buat duduk-duduk sambil main game HP misal kayak gitu kan. Karena kalau di sekitaran UNES kan kayak gitu ya biasanya ya mahasiswa-mahasiswa itu atau warga-warga sekitar tuh kayak gitu. Jadi price itu semakin murah atau semakin mahal belum tentu dia bisa disebut punya keunggulan kompetitif atau enggak gitu. Nah, untuk tahu punya keunggulan kompetitif apa enggak, kita bisa identifikasi menggunakan 4 variabel yang disebut sebagai Frio framework. Frio itu V-nya ada value, R-nya rarity, C-nya imitability atau non-substitutable, dan D-nya adalah organizational capabilities. Ya. Yang pertama, untuk tahu apakah sumber daya yang kita miliki itu bisa memberi kita keunggulan kompetitif apa enggak, kita cek dulu apakah sumber daya kita itu valuable apa enggak, berharga apa enggak, ada gunanya apa enggak. Ya. Misal saya punya skill, saya bisa tidak mengedipkan mata saya selama 5 menit. Nah, itu kan sumber daya, itu kan skill yang sangat jarang dimiliki oleh orang, gitu kan. Tapi valuable apa enggak? Kan kayak gitu. Apa gunanya kamu bisa tidak mengedipkan matamu selama 5 menit terhadap kehidupan di dunia ini kan kayak gitu. Nggak ada gunanya. Oh, berarti invaluable. Nggak ada gunanya.
Ya, jadi yang pertama adalah valuable. Kalau nggak valuable, maka ya competitive advantage-nya adalah competitive implication-nya adalah akan disadvantage, nggak bisa memberikan keuntungan apa-apa, bahkan merugikan. Kamu nahan matamu untuk tidak berkedip 5 menit, malah kemasukan serangga, malah ya, gawat ya, masuk rumah sakit, misalnya seperti itu. Jadi kalau sumber dayanya invaluable, disadvantage. Ya gitu. Ya. Kemudian step yang kedua, kalau sumber dayanya itu valuable, apakah dia langka? Ya, apakah dia langka? Ya. Contoh, bisa berbahasa Inggris, bisa berbahasa asing, apakah bisa berbahasa asing, khususnya misal bahasa Inggris ya, itu valuable? Ya, saya rasa valuable ya, jadi bisa yes. Tapi apakah bisa berbahasa asing, khususnya bahasa Inggris itu rare? Ya, saya rasa no. Ya. Karena bahasa Inggris itu bahasa yang kita sepakati ya, digunakan di lingkungan pergaulan internasional, ya, yang cukup common juga. Maka pada saat ada orang yang bisa bahasa Inggris, itu nggak bisa dikatakan bahwa itu tuh kamu tuh punya skill yang sangat langka gitu kan. Gitu. Jadi kalau cuma bisa berbahasa Inggris saja, ya, dia valuable tapi dia nggak rare, nggak langka. Maka competitive implication-nya itu adalah parity. Parity itu artinya kita tuh sejajar saja. Ya, sejajar. Jadi kita nggak di atas, kita nggak di bawah, tapi kita sejajar dengan rival kita saja. Misalnya. Berikutnya, sumber daya kita itu valuable, sumber daya kita itu langka. Misal tadi bahasa asing, valuable nggak? Valuable. Bahasa asingnya bukan bahasa Inggris, misal bahasa apa? Bahasa Spanyol misal, atau bahasa hewan ya, misalnya rare itu bisa bicara sama ular kayak Slytherin ya, kayak Harry Potter itu langka itu. Nah, maka tapi kalau dia itu enggak atau mudah diimitasi, ya kan? Costly to imitate enggak? Ya, mudah diimitasi enggak? Ya. Maka competitive implication-nya adalah keunggulan keunggulan kompetitif yang sementara. Jadi bisa kamu unggul terhadap kompetitor kamu, tapi kompetitor kamu akan segera melakukan hal yang sama, kemudian jadi sama lagi posisinya. Karena yang kamu miliki itu mudah ditiru, mudah diaplikasikan gitu. Mudah dilakukan juga oleh kompetitor perusahaannya gitu ya. Temporary advantage. Gitu ya. Nah, yang paling lengkap adalah pada saat sumber dayanya itu valuable, langka, susah diimitasi, dan yang terakhir adalah adalah exploited by organization. Bisa dimanfaatkan oleh organisasi apa enggak? Ya, bisa dimanfaatkan oleh organisasi apa enggak? Tadi bisa bahasa ular ya, bisa ngobrol sama ular misal. Ternyata nggak ada caranya supaya kita bisa ngobrol sama ular. Supaya bisa ngobrol sama ular, kita harus keturunan Voldemort misal kayak gitu ya. Jadi kalau bukan keturunan nggak bisa. Ini langka banget nih. Tapi ternyata organisasinya nggak butuh orang yang bisa ngobrol sama ular. Pengennya orang yang bisa ngobrol sama orang aja ya. Terus buat apa gitu kan? Nah itu kan nggak bisa diimitasi. Gitu. Nggak bisa dieksploitasi. Ya. Kalau nggak bisa dieksploitasi ya nggak berguna. Yang berguna adalah dia harus bisa dieksploitasi. Nah, ini kalau ada orang yang bisa ngobrol sama ular dan bisa mengeksploitasi kemampuan bicara sama ularnya ini, ya, dia cuma punya peluang untuk bekerja di dua tempat. Yang pertama di kebun binatang, ya, di seksi bagian reptil itu, dan yang kedua dia daftar ke Hogwarts. Ya. Cuma itu dua. Selain itu dia nggak berguna buat manusia, skill itu. Nah kalau semuanya itu checklistnya dipenuhi, maka dia bisa mempertahankan competitive advantage, sustain competitive advantage yang berkelanjutan. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini?
Oke, kalau nggak ada, saya rasa cukup itu saja ya yang bisa kita diskusikan untuk pagi hari ini di minggu terakhir terkait managing the business. Oke, sebentar ya. Jadi itu bahwa bagian terakhir ini, yang Frio ini, ya ini itu berhubungan dengan bagaimana manajer mengelola sumber daya yang diperlukan oleh perusahaan untuk bisa mencapai yang namanya competitive advantage atau keunggulan kompetitif, gitu ya. Nggak ada pertanyaan nih. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, berarti cukup untuk diskusi kita terkait materi ini.